uh, undang-undang rancangan undang-undang atau nasi padang pedas atau ketoprak pedas, karetnya banyak pasal karetnya. Lebih lagi soal kreativitas dan ekspresi masyarakat sipil gitu. Ada banyak pembatasan pasal, salah satunya soal ekspresi gender, minoritas gender dan seksual gitu yang dibatasi dalam konteks isi siaran. Kok sembunyi-sembunyi? Kita aja kalau di kampus rapat yang ganti pengurusan itu kayak gembar-gembor, heboh kita gitu loh. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran terbaru menuai kontroversi. Pasal-pasal di draft ini disinyalir bakal mengancam kebebasan pers, menghambat keterbukaan informasi, dan mengekang kreativitas di ruang digital. Beberapa hal yang disorot publik adalah perihal larangan jurnalisme investigasi dan soal tumpang tindihnya regulasi. Lantas, seperti apa tanggapan berbagai pihak terkait dengan rancangan aturan terbaru ini? Yuk, simak liputan berikut ini. Apa tanggapan Kakak sendiri perihal RUU penyiaran yang cukup kontroversial akhir-akhir ini? Menyedihkan ya sebenarnya, ini kemunduran demokrasi kita kalau menurut aku ya. Karena yang menjadi kontroversial di RUU penyiaran ini ada 4 pasal ya. Soal sengketa pemberitaan akan dinaungi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian pelarangan untuk karya jurnalistik investigasi, kemudian ada soal isi dari materi yang dipikir akan jadi pasal karet, dan satu lagi soal sengketa pemberitaan akan dipidana. Sebenarnya kan tuh nggak bisa ya. Tapi di poin berikutnya ini yang kemudian juga patut kita kritisi juga yang di soal pelarangan konten penayangan karya jurnalistik investigasi. Nah itu kan apalagi di poin itu kan dia juga ngatur bagaimana ketika konten jurnalistik investigasi itu muncul dianggap akan mempengaruhi opini publik terhadap sebuah kasus yang sedang berjalan ya. Ya itu kan statement yang kemudian sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasar ya, karena balik lagi ke esensi jurnalisme adalah memberikan informasi atau yang sifatnya kepentingan untuk publik gitu ya. Dan di situ patut kita tolak ya. Sebagai konten kreator yang dulunya sempat kerja di media, majalah perempuan ya, jadi ada perbedaan saat aku kerja di media dan aku jadi konten kreator. Waktu aku kerja di media itu ada batasan-batasan yang asalnya dari regulasi kantor. Kayak aku nggak bisa tuh nampilin berita atau konten yang terlalu sensitif, atau nampilin isu-isu yang berhubungan sama teman-teman queer, itu nggak bisa sama sekali di media saat itu. Nah ketika aku udah jadi konten kreator yang ngembangin platform sendiri, aku jadi bisa lebih bebas untuk berekspresi, untuk buka opini gitu kan. Nah dengan adanya RUU penyiaran yang direvisi ini tuh berpotensi mereduksi kebebasan itu tadi. Yang awalnya di media aku kurang bebas, ya nanti di platformku sendiri pun jadi terbatas juga nggak sih? Aku pas pertama kali lihat beritanya justru aku shock banget sih, beneran shock, kayak kenapa sih gitu kan, padahal kan aturan-aturan tersebut udah banyak yang mengatur ya. Banyak pasal-pasal yang bermasalah, pembatasan kreativitas publik, pembatasan hak informasi atas publik. Jadi RUU ini layak untuk ditolak sih. Pertama bahwa ini kan jelas ancaman kebebasan berekspresi ya. Ini seperti rancangan undang-undang atau nasi padang pedas atau ketoprak pedas, karetnya banyak pasal karetnya. Mengapa pada akhirnya menurut Kakak RUU ini sendiri tuh sangat berpotensi banget mengancam kerja-kerja jurnalistik gitu? Ya karena ini pasti akan rawan akan intervensi, terus kebebasan kita berpendapat, bersuara, hak untuk publik mendapatkan informasi yang lebih dalam juga jadi pembatas gitu kan. Tidak hanya profesi jurnalis yang dirugikan, tapi masyarakat secara tidak langsung juga dirugikan. Ya kan sifat pers pada akhirnya harus independen gitu ya. Ya itulah yang kemudian RUU ini sangat jelas mengganggu kebebasan pers atau bisa mengarah ke hal-hal lainnya gitu, semacam mengancam kebebasan berpendapat masyarakat gitu ya. Aji sebenarnya statementnya menolak
draft RUU penyiaran ini dibahas di periode sekarang, dan menolak draft itu karena sangat kacau ininya, logika berpikirnya. Kami minta itu dibahas di periode berikutnya di DPR. Sebenarnya ada banyak pasal yang berpotensi jadi another pasal karet setelah UU ITE gitu. Kita nggak bisa menunjukkan konten-konten eksplisit yang kayak ada narkotikanya, yang ada rokoknya, pokoknya hal-hal kekerasan yang eksplisit itu tuh nggak bisa sama sekali. Kan jadinya kita agak bingung ya, nanti berarti kita agak susah dong kalau mau nonton film-film yang thriller atau kayak kita mau bikin konten-konten yang sebenarnya tujuannya nggak negatif gitu. Kalau ngomongin tentang mengancam, menurut aku mengancam banget. Yang pertama memang benar konten kreator, karena di situ dijelaskan digital platform, Kak. Yeah. Nah, digital platform itu luas banget gitu, bisa jadi nanti TikTok, Instagram, YouTube gitu kan, dan semuanya, karena di situ nggak ada pembatasan. Jadi benar-benar keseluruhan gitu kan. Dan yang mana padahal setiap aplikasi-aplikasi setiap media sosial tersebut ya, mereka itu punya regulasinya sendiri kan. Banyak banget konten-konten yang kebanet. Nah, itu kan karena memang mereka itu punya aturan. Nah, kenapa lagi nih si KPI nyari-nyari kerjaan buat ngatur si konten-konten kita. Lebih lagi soal kreativitas dan ekspresi masyarakat sipil gitu. Ada banyak pembatasan pasal, salah satunya soal ekspresi gender, minoritas gender dan seksual gitu yang dibatasi dalam konten isi siaran. Ada pasal-pasal yang sangat wagu dan sangat luas gitu, seperti pasal soal dilarang konten soal karakter yang negatif kalau nggak salah. Nah itu kan luas banget ya. Nah masalahnya apa? Ketika kebebasan berekspresi itu dilarang, dia akan berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Kebebasan pembatasan ruang berekspresi adalah juga pembatasan terhadap ruang ekonomi, karena jumlah konten yang dibuat akan semakin sedikit, lapangan kerja atau sumber-sumber ekonomi di sektor kreatif itu akan menjadi semakin terbatas, dan akibatnya pekerjaan akan menjadi semakin sulit. Kalau misalkan kamu sendiri ngelihat kondisi saat ini, apakah teman-teman dari konten kreator tuh cukup aware juga nggak sih terhadap isu RUU penyiaran ini? Kalau yang kamu lihat deh sejauh ini gitu. Aware banget ya. Mereka mulai mengadukan nasibnya gimana nih gitu kan. Konsen dan cukup fokus mengkritisi RUU ini ya. Pastilah, karena itu sangat istilahnya itu ruhnya kita untuk bekerja ya, pegangan kita untuk bekerja, untuk tetap profesional di lapangan. Jadi pasti itu. Untuk saat ini apa saja yang sudah dilakukan oleh AJI maupun yang akan dilakukan ke depannya untuk mengadvokasi isu mengenai RUU penyiaran ini, Mas? Iya, AJI, teman-teman AJI di banyak kota kan kemarin, dan mungkin besok Senin masih ada yang melakukan unjuk rasa ya ke DPR, ke KPID, dan menyatakan sikap menolak. Yang pertama, kami bersama gerakan sosial lain, terutama di sektor media dan industri kreatif, sudah melakukan kampanye, aksi juga. Kami melakukan aksi di depan DPR, dan juga penyadaran ke anggota-anggota untuk menolak revisi undang-undang penyiaran ini. Remote menginisiasi kampanye publik untuk raising awareness dari ancaman yang menyeramkan dari RUU penyiaran ini. Salah satunya banyak berkolaborasi dengan content creator dan berusaha mendekat ke teman-teman musisi, ke filmmaker juga. Selain itu salah satunya untuk mengkanalisasi suara penolakan publik, kita menginisiasi petisi di change.org.id. Sebenarnya kurang lebih sudah sebulan advokasi ini, dan petisi udah terisi sekitar 20 ribuan. Jadi menurut kami itu sangat lumayan gitu untuk sebuah upaya mengkanalisasi penolakan publik. Apa harapan kakak terhadap pemerintah dalam mengatasi RUU penyiaran yang bermasalah ini? Aku harap ini nggak berlanjut ya, dan kembali kepada undang-undang yang sebelumnya, karena kan pers, media itu adalah pilar keempat dari demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ya, menurutku nggak usah campur tangan lah di sini. Ada banyak masalah yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, bukan hanya ini aja gitu sih. Ya mungkin
sebagai orang yang bekerja sebagai pekerja media gitu ya di pers, jelas ya pemerintah perlu meninjau ulang lah, atau setidaknya dalam membahas revisi undang-undang ini ya yang harus melibatkan unsur-unsur terkait. Dan berharap DPR please coba ditinjau lagi ya. Harapan kami sebenarnya dari masyarakat sipil, RUU ini di drop, tidak disahkan pada periode ini dan dimulai lagi untuk pembahasannya di periode DPR selanjutnya dengan perumusan regulasi atau penyusunan regulasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari masyarakat sipil, lembaga terkait ataupun publik yang akan paling berdampak pada regulasi ini. Jadi kurang lebih dunia digital ini nggak perlu dicawe-cawe lah sama penyiaran, udah penyiaran aja. Dan di dunia digital konten-konten internet, ekonomi yang berbasiskan konten itu kalau bisa bukannya pekerjaannya direcokin atau diatur, tapi sebisa mungkin dilindungi hak pekerjanya, dipastikan bahwa para pekerja yang berproduksi di sektor ini mendapatkan perlindungan sosial, upah layak, kerja layak, cuti reproduktif, itu sih. Jadi kalau bisa sih harapan saya ke depannya kalau mau mengesahkan hukum apapun itu ya diajaklah dialog, terus kayak terbuka, jangan ujuk-ujuk, jangan tahu-tahu mau disahkan, tahu-tahu mau dirapatkan gitu, kayak kok sembunyi-sembunyi. Kita aja kalau di kampus rapat yang ganti pengurusan itu kayak gembar-gembar heboh kita gitu loh.